Nah, sebenarnya manfaat paling besar justru program tax amnesty ini mungkin orang sering salah dalam artian orang seringkali melihatnya ini hanya untuk semata-mata mengejar penerimaan pajak. Padahal itu bukan itu. Tujuan utama kita justru adalah menggerakkan perekonomian kita. Kita tahu misalnya tahun lalu kita hanya bisa tumbuh 4,9%. Tahun ini terus terang saja kondisi ekonomi itu khususnya global masih belum terlalu kondusif. Kita harus ada punya cara lain nih, strategi lain. Nah, salah satunya kita butuh semacam insentif yang bisa membuat daya tarik orang Indonesia tadi bisa membawa balik uang mereka di luar tadi ke Indonesia. Dan salah satunya tadi dengan cara tax amnesty. Nah, karena kita tahu juga banyak dari aset mereka itu sebetulnya belum dilaporkan dalam SPT. Ya, tadi karena mereka membawa uangnya tadi balik ke Indonesia, mereka harus membayar uang tebusan, itu ada tambahan penerimaan pajak yang harus diakui memang kita butuhkan untuk khususnya untuk tahun ini. Tahun ini kita diharapkan dapat windfall, itu yang kita sudah kita masukkan juga dalam APBNP kita. Mudah-mudahan ada tambahan penerimaan kurang lebih sebesar 165 triliun dari program tax amnesty tadi. Tujuan berikutnya adalah paling penting, tidak kalah pentingnya adalah kita ingin membangun tax base, basis perpajakan kita. Dalam sistem self-assessment, data itu merupakan kunci. Nah, selama ini kan kita nggak punya akses data tersebut. Nah, tadi dengan adanya basis pajak yang sudah lebih akurat dan terintegrasi dengan data yang lebih valid, kita akan, kalau kita melihat tentang potensi perpajakan itu akan jauh lebih akurat juga. Ya kan, kita bisa memetakan berapa sih seharusnya orang bayar pajak, lihat dari kepastian asetnya dan seterusnya. Nah, itu dari tujuan kedua adalah kita ingin membangun basis data pajak atau tax base yang lebih baik. Semua. Nah, ini juga ada mungkin salah persepsi ya, ada mispersepsi seolah-olah ini hanya buat orang kaya. Enggak. Ini pertama untuk perusahaan maupun orang pribadi. Itu juga termasuk juga pokoknya yang selama ini SPT-nya kurang benar, tidak benar, khususnya dalam pelaporan asetnya, itu bisa memanfaatkan tax amnesty ini tadi. Termasuk juga ini bukan hanya menyasar aset-aset orang Indonesia yang di luar negeri, termasuk juga tadi ada mungkin beberapa aset-aset dalam negeri yang belum dilaporkan. Nah, itu pun bisa tax amnesty itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembetulan SPT tadi. Konsep yang kita pakai saat ini adalah nanti kita akan sediakan semacam gateway. Jadi semua investasi itu atau dana representasi itu akan masuk lewat gateway tadi. Itu bisa dalam bentuk manajer investasi, perusahaan sekuritas misalnya yang ditunjuk, maupun lewat bank. Begitu bank yang ditunjuk. Nah, nanti dari sana nanti akan disalurkan dengan berbagai instrumen yang tersedia. Misalnya mau membeli SUN, ya kan, surat utang negara, atau misalnya obligasi korporasi misalnya, atau kita mau beli reksadana dan seterusnya, kita sediakan ada menunya. Tapi yang pasti adalah salah satu feature yang paling penting di sini adalah adanya holding period. Jadi uang masuk repatriasi tadi itu harus di hold di dalam negeri itu untuk kurun waktu tertentu.